Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya, Sinta Bella. Tentunya masih di channel Sinta Bella. Untuk video kali ini aku akan beropini dan sebenarnya kasus perselingkuhan itu sering sekali terjadi di lingkungan kita gitu, sangat rentan sekali, bisa juga menimpa sahabat kita, kerabat kita gitu, teman-teman kita. Tapi menjadi hal yang patut disorotin dan juga menjadi daya tarik masyarakat ketika itu menimpa public figure, apalagi Nisa Sabian dan Ais Sabian yang selama ini citra mereka berdua adalah orang-orang yang islami banget gitu, dengan musik-musik yang mereka keluarkan gitu penuh dengan amanah kehidupan bagi kita gitu. Nah, sehingga ini menjadi daya tarik bagi masyarakat, menjadi hal yang sangat ingin disorotin dan juga mengundang masyarakat untuk turut berkomentar dengan kasus perselingkuhan mereka begitu. Nah, melihat yang seperti itu juga kita seharusnya membaca konteks ini. Ketika kita melibatkan Nisa Sabian dan Ais Sabian sebagai public figure, maka kita juga seharusnya juga menarik bahwa mereka ini ya sama dengan kita, manusia biasa, sama dengan kerabat kita, sama dengan keluarga kita, sama dengan teman-teman kita yang suatu waktu juga bisa hilaf gitu kalau kita ingin lebih open minded dan tidak terlalu menjustis apa yang mereka lakukan ini. Tapi juga bukan berarti kita membenarkan begitu. Kalau aku boleh sedikit mereview kasus bagaimana kemudian kasus mereka ini menguak ke permukaan begitu. Sebenarnya perselingkuhan ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu gitu, kalau aku melihat di media-media yang sudah banyak memberitakan tentang mereka ya. 2 tahun yang lalu sudah ketahuan adanya perselingkuhan. Cuma si Riri, istri Ayus ini, mempertahankan Ayus dengan harapan dia bisa kembali kepada Riri. Tetapi ternyata setelah diberi kesempatan, mereka berdua tetap melakukan kesalahan untuk yang kedua, tiga, dan keempat kalinya, sehingga membuat Riri, si istri Ayus ini, tidak sabar dan melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan agama gitu. Artian bagiku si Riri ini sebagai seorang perempuan, dia sudah welcome dan mencoba untuk menerima kekurangan si Ayus dan juga mencoba menerima kekhilafan Ayus untuk yang pertama kalinya gitu. Dalam konteks ini kita patut mengapresiasi kelegowoan dan juga keluasan hati dari Riri untuk tetap menerima Ayus ketika dia ketahuan bersalah gitu. Apresiasi banget untuk Riri. Sikap Riri yang demikian ini membuat orang tua Ayus itu dan keluarga besar Ayus sangat memberatkan untuk melepaskan Riri. Bahkan si adik Ayus ini ketika mengetahui perselingkuhan yang terjadi antara si abangnya dengan Nisa, dia sangat mempertahankan si Riri untuk bisa tetap bersama Ayus. Dia memberikan pencerahan, minta tolong bahkan ke Nisa untuk melepaskan abangnya agar bisa kembali ke istrinya begitu. Bahkan si adik Ayus ini ketika menarasikan bagaimana kecintaan keluarga terhadap Riri itu sambil menangis gitu, karena Riri ini sudah menemani Ayus mulai Ayus itu susah gitu untuk meniti karirnya. Bahkan Riri membantu dengan jualan online, jualan kacamata online, katanya jualan tas online gitu. Sampai kabar terakhir yang aku lihat tadi di YouTube ya, di YouTube sebelah itu si ibu Ayus ini sampai jatuh sakit karena mendengar kasus ini gitu teman-teman. Kalau aku sebagai sama perempuan ya tetap mengharapkan Ayus bisa kembali ke Riri, memperbaiki hubungan keluarganya gitu, karena bagaimanapun kesenangan sesaat itu dan apalagi itu dilarang oleh agama kita itu tidak bisa menjamin gitu akan sampai kapan bahagianya. Sedangkan untuk sebuah pernikahan yang sudah itu pasti halal dan dinaungi oleh rahmah Allah, maka insya Allah sejauh apapun dan seberat apapun ujian yang dijalani, Allah akan tetap memberikan penerangan. Itu aku harap Ayus bisa kembali ke Riri aja sih dan menyelesaikan hubungannya dengan Nisa.
Nah, hal yang paling ingin aku sampaikan kepada teman-teman netizen dan juga bagi kita semua ini yang tidak terlibat dalam kasus perselingkuhan dan hanya menjadi penonton kasus perselingkuhan Ayus dan juga Nisa Sabian yang kita anggap sebagai religius banget, kita jangan terlalu melampaui batas ketika berkomentar, mengkritik dan juga menjustis apa yang mereka lakukan ini gitu. Dan bukan berarti kita di sini juga harus membenarkan gitu. Kita harus merefleksikan bahwa diri kita suatu waktu ketika kita sudah hilaf, bisa saja kita yang ada di posisi mereka gitu. Jadi jangan sampai kita bertindak sebagai Tuhan gitu. Nah, suatu hari aku buat postingan kan di IG soal ya apa namanya ya, statementku tentang kasus-kasus perselingkuhan, terutamanya Nisa Sabian dan juga Ayus yang masih hangat-hangatnya ini. Aku di situ tuh nulis bahwa kasus perselingkuhan itu ya melibatkan dua orang, berarti kesalahannya juga kesalahan dua orang gitu. Tidak serta-merta kita limpahkan semua kesalahan kepada Nisa selaku perempuan dan seseorang yang rentan sekali menerima label atau istilah pelakor gitu, perebut laki orang. Apalagi ketika label pelakor ini disematkan oleh perempuan kepada perempuan, itu sangat miris sekali gitu. Seharusnya kita juga merefleksikan bahwa ketika laki-laki tidak iya, maka perempuannya juga enggak iya. Ketika perempuannya enggak iya, maka laki-lakinya juga enggak iya. Artinya kedua orang ini sama-sama terlibat dalam satu perkara atau kejadian itu gitu. Nah, makanya kita harus tarik itu istilah pelakor dari dunia nyata maupun maya. Karena kalau kita adakan istilah pelakor, maka kita di sini harus juga memakai konsep mubadalah atau kesilangan. Berarti ada label juga dong untuk laki-laki sebagai pebinar, perebut bini orang, terserah istilah apa. Yang jelas ketika kita menyematkan label kepada perempuan sebagai pelakor, maka si laki-laki juga ketika ada suatu kasus perselingkuhan yang itu perempuannya bersuami, maka ya kita harus sertakan label juga dong. Kita kumandangkan label itu, kita syiarkan kalau kita mau sama-sama jeleknya gitu. Nah itu sih teman-teman, karena aku lihat di sosial media itu masih aja yang pakai istilah pelakor dan bahkan menjustis Nisa itu terlalu berlebihan gitu di komen-komen itu gitu. Bagiku ya kita harus merangkul. Bahkan kalau kita melihat ya hari ini di media yang sedang ramai, bisa dipastikan jiwa Nisa juga terganggu, dalam artian dia sampai sekarang belum berani muncul gitu di sosial media atau mengklarifikasi. Bahkan hanya Ayus yang mengklarifikasi dengan statementnya dia hilaf melakukan kesalahan ini. Ya seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau hilaf itu hanya 1 kali, nggak 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali gitu. Nah, Nisa Sabian juga perlu kita dukung, Ayus juga nggak boleh kita justice terlalu berlebihan. Yang jelas ya kita memang sesekali harus pakai konsep al-insan mahalul khata' wa nisyan gitu. Itu untuk mengerem kita berkomentar terlalu jauh di sosial media gitu. Karena mau nggak mau itu juga berganggu kepada psikis orang-orang ini yang kita anggap sebagai pelaku, ternyata dengan justice yang kita berikan, dengan komentar-komentar pedas yang kita berikan, mereka bisa berposisi sebagai korban loh teman-teman. Bagaimana ketika kejiwaan mereka terganggu dan tidak mengklarifikasi di media sosial, dan bahkan mereka harus melalui tahapan-tahapan untuk mengembalikan mental mereka sehat gitu teman-teman. Ya, kita menganggap bahwa mereka sebagai pelaku dari perselingkuhan dan kita sebagai pelaku dari perusak mental orang. Jadi sama aja kita sama-sama bersalah gitu. Maka dari itu aku mengajak nih kepada teman-teman netizen, untuk kita netizen nih bahasanya. Intinya kalian semua pegiat sosial media, yuk kita sama-sama rangkul mereka yang hari ini lagi berusaha untuk menguasai diri dan situasinya, untuk bisa kembali menjadi manusia, untuk bisa kembali menghibur kita, untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Artinya saya berstatement seperti ini bukan berarti aku membenarkan, bukan berarti aku membenarkan kasus perselingkuhan, tidak. Bahkan di komentar dari akun IG-ku tuh emang ada yang sepakat bahwa kesalahan itu melibatkan 2 orang, dan ada yang bilang kayak gini, intinya merusak pagar air itu tidak dibenarkan. Intinya kasus perselingkuhan itu tidak dibenarkan.
memang iya kita tidak membenarkan kasus perselingkuhan, tetapi ketika kita sudah terjadi hal yang seperti ini, sudah terjadi kasus perselingkuhan dan kita sudah cukup menegur, maka jangan kita terus-terusan untuk menjustis, karena itu bisa-bisa merusak mental mereka atau mental dari pelaku perselingkuhan ini terganggu. Kan kasihan sekali, kita juga sebagai manusia gitu, bisa saja suatu waktu kita sebagai Tuhan nih hari ini berkomentar dan berhak memberikan nilai, dan bisa saja suatu waktu kita bisa menjadi hamba yang lemah dan akhirnya juga terjerumus dalam suatu perkara yang tidak kita inginkan, contohnya kasus perselingkuhan gitu teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama open minded, positive thinking, saling mendukung satu sama lain untuk keluar dari masalah yang kita hadapin dan mereka hadapin. You can do it teman-teman, dan jadilah manusia. Mari belajar menjadi manusia yang open minded, luas hati, pikiran, dan semuanya. Itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga barokah manfaat. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you guys.